عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. Masih mengenai zakatul fitri, ya, kemarin dibahas kita pakai istilahnya zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Bahkan kalau Nabi berikan penjelasan kalimatnya shadaqatul fitri, ada menggunakan kalimat shadaqatul fitri, ada zakatul fitri. Zakat fitrah, zakatan fitratan, kalau bentuknya masdar, dua-duanya itu konteks dalam hadisnya nggak ada kalimatnya. Tetapi bukan berarti di dalam bahasa Indonesia zakat fitrah itu salah, tidak. Kalau bahasa Indonesia benar. Tapi kalau kita lihat bahasa agama, istilahnya adalah zakatul fitri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memberikan zakatul fitri pada zaman Nabi sa'an min ta'am, satu sa' daripada makanan, atau satu sa' daripada kurma, satu sa' daripada gandum, satu sa' daripada anggur kering. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya ini sebagai dalil bahwa zakatul fitri itu adalah berupa makanan atau bahan makanan pokok, gitu ya, bahan makanan pokok. Nah, di dalam ya orang-orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia menggunakannya adalah uang, ya. Apakah diperbolehkan uang? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak ada yang namanya zakatul fitri yang kita kenal zakat fitrah itu dengan uang. Jangan salah, ya. Kan kita kan dikit-dikit mazhabnya Imam Syafi'i, dikit-dikit Imam Syafi'i. Kalau kita ngaku-ngaku dulu Imam Syafi'i, salah. Ya, Imam Syafi'i pendapatnya dalam qaul qadim, qaul jadid beliau mengatakan bahwa zakatul fitri itu berupa bahan makanan pokok atau makanan seperti hadis Rasulullah SAW, dalil dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, asy-Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa terjadi yang namanya adanya uang dipakai? Karena fleksibilitas uang, yang mana di sini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Namun penjelasan Imam Abu Hanifah yang menerjemahkan so'an, satu so' Imam Abu Hanifah dengan satu so'-nya Imam Syafi'i berbeda. Kalau satu so'-nya Imam Syafi'i tentunya sekitar 4 mud. Satu mud itu tidak sampai 1 liter, 0,8 atau 0,9. Maka kalau diliterkan ya sekitar kurang lebih 3,5 liter. Itu menurut Imam Syafi'i. Namun menurut Imam Abu Hanifah, satu so' itu bukannya 4 mud, akan tetapi ya 6 mud. Kalau udah 6 mud berarti kurang lebihnya sekitar 5 liter. Yang terjadi adalah terkadang dicampur, ya. Kategori batas pengeluaran ini itu pakai Imam Syafi'i, model mengeluarkannya pakai Imam Abu Hanifah, kan campur ya. Platformnya adalah batasnya itu Imam Syafi'i 3,5 liter misalnya, tapi nggak menggunakan kalimat diperbolehkan pakai uang. Imam Abu Hanifah
itu sekitar 6 mud atau sekitar 5 liter deh kurang lebihnya. Silakan pakai uang. Berarti pendapat Imam Abu Hanifah secara utuh adalah kalau dikiaskan dengan uang berarti 5 liter dikali harga beras. Harga beras berapa? 12.000, 5 liternya 60.000. Kalau kita yang paham, kalau mau pakai pendapat satu aja, jangan dibuat dicampur-campur. Saya mau pakai uang ini, pakai uang misalkan tapi kebanyakan ya akan Imam Syafi'i. Nah kalau kayak begitu deh, kalau zakat pikir-pikir deh, yang ada jadi yang murah. Bisa jadi di sini kalimatnya 50.000, ada yang 40.000, kejar juga 40.000. Ya kan jumlah anggota keluarga lumayan, selisih 10.000 bocah. Itu bahaya. Ya, jadi yang paling afdal kemarin adalah kita memberikan zakat di mana di tempat kita ada. Di mana? Misalkan kita lingkungan musola, ya udah di sini, gitu ya. Gimana kalau seandainya dikoordinir sama RW? Nah, RW kan dari ujung ke ujung, iya, dari ujung musola ke ujung musola. Ya, ada satu tempat RW-nya koordinir semuanya ke sini, itu nggak bisa. Salah persepsi kalau seandainya RW mengkoordinir. RW itu cukup kewilayahan. Kalau seandainya koordinir zakat itu yang paling pas, bukan yang paling bagus ya, paling pas adalah ya pihak masjid atau musola. Kenapa? Udah RW ngurusin pemerintahan aja dulu. Ya, udah dapat biaya operasional setiap bulan, tidak dikantong ya, silakan gitu aja. Kalau misalkan kepengurusan zakat langsung diambil alih oleh kepengurusan masjid atau sholat. Nah, ambil mereka. Kalau seandainya di sini ada RW 9, RW 8, ya dekat-dekat aja gitu. Ya, jadi ini kalau kita mengacu dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita zakat cari tempat yang memang dekat, yang dikembalikan ke tempat fakir miskin yang ada di sekitar kita. Udah di situ aja. Ya, jadi kembali ke masing-masing. Nah, kemudian kembali kepada pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pakainya dengan beras. Antisipasi, ngerinya ada lonjakan. Wah, kalau begitu pakai beras saja deh. Kenapa? Lebih murah, aman misalkan. Yang ada nanti adalah mustahil itu kebagian uangnya sedikit. Padahal kalau bisa disurvei, ini ada mustahil, 5 orang mustahil ditanya, mendingan dapat duit apa beras? Jawabannya apa? Duit jelas. Iya kan? Iya. Kenapa? Duit gampang buat ngapa-ngapain gitu ya? Iya. Paling tidak kalau seandainya orang nggak mau duit, ya dia nggak bisa belanja misalkan gitu. Ada satu kasus di daerah misalkan baru. Kemarin pernah satu orang bertanya di masjid Jami misalkan baru. Nah, Ustaz, kalau seandainya saya ambil ya bukannya ambil petugas ya berarti dia. Saya bertugas zakat. Kemudian ini satu orang dapat 100.000. Terus saya beliin sembako ini uang 100.000 kepada yang berhak tanpa mengurangi sedikit pun value nilai daripada sembako. Boleh nggak Ustaz? Rupanya ada perdebatan di situ. Jadi bukan bicara boleh atau tidak. Bicaranya adalah pertama kita harus kembalikan kepada akar masalah. Zakatul fitri itu hadis Nabi mengajarkannya dengan bahan makanan pokok. Ya, yang muzaki itibahir bahan makanan pokok, kemudian mustahil terima bahan makanan pokok. Itu dari pertama. Langsung keluar dari yang lain karena fleksibilitas uang. Ketika muzaki ngasih uang, maka mustahil dapat uang diolahkan. Ini yang ketiga. Muzaki ngasih uang, terus dibeliinlah sembako. Ada yang ngomong kalau dibeliin beras nggak apa-apa, karena Nabi zamannya waktu itu beras bukan sembako, gitu ya. Lagi-lagi hal ini pendapatnya harus dikembalikan kepada mustahik, ditanyakan. Kalau bisa misalkan begini, kita kan ngambilnya
bukan zaman Rasul, pendapat Imam Abu Hanifah, karena ya zamannya berbeda. Dapat uang. Kalau memang kita mau ngasih sembako kepada mustahik, pertanyaannya apakah mustahik mau dibeliin? Kalau mustahik gak mau dibeliin sembako, kita berarti zalim sebagai pihak penyelenggara daripada zakatul fitri. Oleh karenanya tanya, dia bilang ini kasusnya ada nenek-nenek, dia orang-orang Tiongkok, dia bilang kalau bisa sembako. Kalau seperti itu berbeda permasalahan. Kalau seperti itu maka silakan diperbolehkan. Kenapa? Hakikatnya kita udah dapat perwakilan, kita beliin untuk membantu orang yang nggak bisa beli sembako, silakan. Dia perbuatan begitu sampai-sampai dia ketua muslim marah segala macam. Saya disuruh ibaratnya ngangin kayak begitu, tar dulu, dilihat dulu permasalahannya. Karena apa? Karena masalah seperti ini kita harus kembalikan dulu ke konteks pada zaman Rasul, perkembangan kepada para fuqaha, kemudian konteks kekinian kita lihat. Nggak bisa ibaratnya ini benar, ini salah. Kita harus lihat konteks. Jadi jawabannya adalah gimana kita kembalikan kepada mustahik. Jangan sampai kita menzalimi mustahik dengan kita arahkan untuk mendapatkan sembako. Nah ini mengenai zakatul fitri ya. Kemudian so'an min tamrin, dari makanan tamrin itu ya kurma, kemudian dari gandum ya, gandum juga. Soal min zabibin anggur. Gimana kalau seandainya di Papua makanan pokoknya sagu misalkan, ya sagu, maka ya itu aja kan? Ya, dipersilakan karena makanan darah seperti itu. Jadi makanya kata Nabi soal min ta'amin, maknanya di sini adalah ta'amin, makanan yang biasa dimakan di tempat tersebut. Itu namanya so'amil ta'amin. Kemudian wa fi riwayatin as-so'amin aqizin, dalam satu riwayat lain lagi so'an min aqizin. Apa itu aqiz? Al-aqiz al-laban al-mujaffaf al-muhtahjir yadkhuluhi, yaitu susu yang kering yang biasa bisa dimasak, susu kering ya, al-laban al-mujaffaf, susu yang kering. Di susu boleh, satu riwayat seperti itu ya, tapi ini riwayatnya tidak dikenal dengan istilah sahih atau tidaknya ya. Qala Abu Sa'id amma ana fal azal akhraj kama kuntu akhraj di zaman Rasulullah sallallahu ya. Ya, adapun Abu Sa'id mengatakan bahwa saya sesuai apa yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. La ukhriju abadan illa so'an, saya keluarin ya, tidak mengeluarkan selama-lamanya kecuali satu so'. Jadi dia udah lagi satu so', jangan digede-gedein. Kemudian an Abd bin Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafati wa tu'matan lil-masakin, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim wa Tabari wa Jamaah Ibnu Majah al-Imam anna Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri an tu'addi qabla khurujin nas ila shalah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri, zakatul fitri, tuhratan lis-sha'imi minal laghwi, mensucikan orang yang puasa daripada laghun. Laghun, warraf, laghun ini perbuatan yang sia-sia, warrafat perbuatan yang buruk. Artinya kan kita kan dalam sehari-hari
zakat kita sia-sia, tapi kita nggak mendeteksi apa yang disebut dengan lembun itu sia-sia. Kadang kita gunain waktu itu bukan buat ibadah, tapi kayaknya buat senang-senangan. Kan lembun namanya, lembun, lembun buat senang-senangan. Yang sangat lembun itu biasanya, ya kalau dulu istilah dulu permainan catur lembun maksudnya. Tapi lembun itu bukan catur aja, banyak hal permainan yang menjadikan waktu kita sia-sia itu disebut dengan lembun. Sia-sia itu waktu itu. Ya. Warafat sesuatu yang buruk. Jadi mensucikan hal-hal yang itu kita bakal pasti ada dalam hidup seperti itu, makanya dengan zakat juga. Waktu mata dari masakin itu fungsi buat internal kita. Yang berikutnya fungsinya adalah untuk ngasih makan orang miskin. Faman adaha qabla sholati, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, fahiya zakatun makbulatun, itu adalah zakat yang diterima Allah sebelum sholat. Jadi kalau misalnya kita ada saudara saking sibuk kerja sampai jam 2 malam belum zakat, dia bingung, masjid pada ditutup zakat fitrah, misalkan zakat fitrah ditutup, dia mau bayar sudah ditutup, gitu misalkan. Nah ini bagaimana caranya? Gampang. Caranya adalah cari orang yang menurut kita adalah mustahil, kasih langsung. Nih zakat saya, zakat saudara saya, kalau kita diutus ini saya kasih orang yang berhak. Nih zakat si ini, tolong diterima. Itu caranya. Nggak harus di masjid atau musola kalau memang ternyata udah pada tutup. Makanya masjid musola kalau bisa seandainya mau bayar zakat jangan hubungi orang ini sih bayar zakat langsung. Oh si ini nih kayak ini tadi kayak belum dapat, dia kasih kalau gitu ya kasih aja nih perantara saya yang saya kasih dari si fulan. Nah itu kalau dilaksanakannya sebelum sholat silakan. Ya bahkan bukan jam 2, waktu sholat subuh pas lebaran Idul Fitri ternyata dia udah bayar zakat, bayar buru-buru. Nah ya, tidak makbulah. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa yang melaksanakan setelah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, itu adalah sedekah biasa. Minas shadaqah artinya sedekah biasa, bukan ya zakat fitrah dalam bahasa kita. Terus gimana? Saya berarti nggak bayar dong? Tidak bayar. Terus saya dosa, ya dosa. Jangan dikatain, ya nggak apa-apa, yang penting udah sedekah. Kan ya dosa udah selesai. Ya, jangan dikira ibaratnya enggak, yang penting udah sedekah apa enggak begitu. Agama kalau bicara dosa, ya dosa. Terus gimana cara menghapusnya, itu yang kita pikirin. Bukan ya kayaknya sih dosa, ya kayaknya dosa. Kayaknya ya jelas lagi ya. Ini mengenai sedekahul fitri. Babu sedekahul tatawwu, bab sedekah sunnah. Ada pertanyaan?